Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat dan pertolongan Allah semata kita bisa beraktivitas setiap hari, dan mudah-mudahan setiap kegiatan kita dirahmati oleh Allah, ditolong, dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, bahaya menyebut-nyebut atau membongkar aib orang lain ternyata sudah sejak dahulu kala dijelaskan oleh ajaran Islam. Karena memang tidak boleh kita ini membuka aib sesama, karena itu akan menambah dosa-dosa kita. Setiap manusia memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Kekurangan itu salah satunya adalah cacat atau aib yang menurut agama walaupun dia cacat atau tidak boleh, tapi kita sebagai orang lain ternyata tidak boleh membukanya. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, itu sudah ditanggung, dihadapi sendiri oleh si pelakunya. Jadi misalnya dia mempunyai cacat yang membuatnya berdosa, maka dia sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Kita yang masih hidup tidak boleh termasuk ketika dia masih hidup. Qala Syekh Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah berkata begini, wa'lam anna kasiram ma yuhtamu bis-su'i lilladzina yatahawanuna bis-sholatil mafruḍati. Ketahuilah bahwa kebanyakan yang menyebabkan su'ul khotimah itu adalah orang-orang yang meremehkan sholat fardu. Sholat fardu itu ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa itu maksudnya meremehkan, mengejek atau menganggapnya kecil? Yaitu menunda-nunda sholat fardu. Sebenarnya yang paling bagus adalah di awal waktu. Di awal waktu untuk jaga-jaga. Kalau misalnya, mudah-mudahan jangan ya kita ini, misalnya dipanggil oleh Allah, ajalnya telah tiba, dia sholat sudah di awal waktu, maka beruntung. Kalau belum kan ya kurang bagus karena ada kewajiban yang belum ditunaikan. Adapun kalau misalnya ada alasan yang syar'i karena masih begini begitu ya, kemudian sholatnya agak tertunda sedikit, tidak apa-apa. Yang penting masih di dalam waktunya sholat. Misalnya zuhur itu kan waktunya cukup banyak gitu kan, atau sholat isya, nanti saya masih ada keperluan, itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang dimaksud yatahawanuna itu betul-betul menundanya itu bukan karena alasan, pokoknya ya karena malas saja. Nah ini termasuk penyebab su'ul khotimah, karena
Kalau belum dilakukan sholatnya, kemudian waktunya sudah masuk, tiba-tiba meninggal dunia, maka ya kurang bagus matinya. Kita ingat ada orang yang meninggal ketika sedang sujud, ketika membaca Al-Quran, ketika dia mempunyai wudhu, ketika dia sedang bepergian silaturahim. Mati-mati yang seperti itu insya Allah mati husnul khotimah. Kalau dia sedang baca Al-Quran kan berarti punya wudhu. Kalau dia sedang sholat berarti punya wudhu, gitu kan? Berarti mati dalam keadaan punya wudhu insya Allah husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu perinciannya banyak sekali. Pokoknya mati dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan kebaikan. Ada seorang penceramah, dosen saya sedang ceramah di Bandung, di atas podium meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah, asal dia ceramahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baca Al-Quran karena Allah saja, nggak karena ingin dipuji, insya Allah husnul khotimah. Orang sholat juga demikian. Pokoknya sedang melakukan kebaikan, maka di sini mitra persada kita ini dianjurkan untuk selalu mempunyai wudhu, atau minimal ya kalaupun batal sebentar begitu kemudian ambil wudhu. Nah kalau suatu saat dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, di antara penyebab su'ul khotimah, wazakatil wajibati, zakat yang wajib tidak ditunaikan, padahal zakat itu adalah haknya orang lain. Jadi harta kita ini yang sudah satu nisab gitu kan wajib dikeluarkan zakatnya. Maka zakatnya itu bukan milik kita. Barang zakat yang harus diberikan itu sebenarnya milik orang lain. Jadi ada hak atau milik orang lain yang ada pada kita, yaitu pada harta kita. Ya Allah, kalau kita ini masalah harta mungkin belum sampai ya wajib zakat mal gitu ya. Karena ya kita ini biasa, belum sampai orang yang kaya betul gitu. Nah, kalau zakat fitrah memang wajib karena bagi penyempurna ibadah puasa kita sempurna kalau sudah melaksanakan zakat fitrah. Boleh dibayarkan di awal puasa atau tengah-tengah atau hari apa. Yang paling bagus adalah ketika sebelum sholat Idul Fitri, sehabis fajar, itu yang paling bagus, paling mulia. Walladzina yatatabba'una auratil muslimin. Yang ketiga, su'ul khotimah itu disebabkan oleh orang-orang yang membongkar aurat orang Islam. Aurat itu maksudnya aib, cacat. Jadi orang lain punya cacat, kemudian yang lain ini membongkarnya. Ini berbahaya. Harus ditaubati, harus minta ampun pada Allah, karena itu perbuatan yang keliru. Orang ghibah saja kan walaupun nyata kan tidak boleh kan. Kalau tidak nyata, malah dusta kan, berbohong. Nyata saja tidak boleh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dalam surat Al-Hujurat disebutkan di juz 26, apakah kamu suka makan bangkai saudaramu? Fakarihtumu, maka kalian pasti tidak mau, pasti jijik, bangkai temannya. Itu ghibah, itu seperti itu. Bahkan yang melarang adalah Allah di Al-Quran. Penyakit kita ini ya seperti itu. Tidak hanya
ini dialami oleh orang tertentu, tapi ya orang siapa saja, maka kita ini dianjurkan minta ampun, istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika melihat atau mendengar orang lain punya cacat, kita tutupi. Karena orang yang menutupi aib orang lain di dunia, nanti di akhirat cacatnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fassababu yansha'u an adamir ridho adzati. Sebab dari membuka aib orang lain ini muncul karena tidak adanya ridho pada dirinya. Jadi orang lain melakukan kejelekan begitu, kita ini tidak ridho. Tidak ridhonya artinya tidak suka. Lah, tidak sukanya itu kalau bisa tidak sampai diungkapkan. Insya Allah orang lain akan tahu lah. Tidak usah kita beritahu, orang lain akan tahu. Lagian yang membuka aib seperti itu kan apa ya gunanya ya? Saya kira tidak ada gunanya lah ya. Kecuali kalau alasan tertentu, misalnya di pengadilan, itu dibolehkan kalau diperlukan oleh hakim kan. Wa adamis sa'adati, tidak adanya kebahagiaan. Jadi tidak bahagia, tidak senang kalau tidak membuka aib sesama. Wah, ini sebab dari munculnya pembongkaran aib ini. Kita harus bahagia justru ketika kita ini tidak menyebutkan aib orang lain. Jadi yang baik itu kan, ya Allah, kekurangan saya ini masih banyak. Ya Allah, tutupilah auratku. Ada kan doa itu ya, wastur aurati gitu kan. Karena sibuk memikirkan kekurangannya sendiri-sendiri, tidak sempat membuka kekurangan orang lain. Ini orang yang bagus, orang yang sa'adah itu harusnya begitu. Yang sa'id, orang yang bahagia itu yang seperti itu. Tidak orang yang tidak membongkar-bongkar aib sesama, justru merasa bahagia. Bahkan kalau misalnya ada kejadian yang tidak menyenangkan begitu ya, terus kita kan doanya, ya Allah, alhamdulillah saya tidak termasuk orang yang seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Engkau jauhkan ya Allah, gitu kan. Yang bagus begitu, tapi nggak usah banter-banter, nggak usah keras-keras. Nanti kedengaran orang yang mengalami, dia marah. Dalam hati, alhamdulillah saya tidak seperti orang itu. Kan itu lebih bahagia kan. Kita ini malah diselamatkan oleh Allah, tidak seperti orang itu. Ini harusnya bahagia. Tidak usah membukanya saja, malah senang, malah disukai oleh Allah. Wa syu'uris syakhsi bin aidami qimatihi, dan perasaan seseorang dengan tidak adanya nilai nilai perbuatannya tadi. Jadi kalau orang lain melakukan sesuatu yang termasuk aurat atau cacat, yang kekurangan, kita ini harusnya merasa senang. Senangnya itu kita tidak termasuk terlibat di dalamnya gitu, harusnya begitu. Waqad yakunu syadidal khaufi ala maslahatihi. Penyebab orang membuka aib sesama kadang-kadang karena khawatir ya. Khawatir sekali atas kegunaan dia, kemaslahatan dia. Wah, kalau orang ini nyaingi saya ini, atau orang ini tidak ada gunanya, tidak ada ini keperluan untuk yang seperti itu. Pokoknya geremeng. Akhirnya disitulah setan itu ada jalan untuk membawa kita ke perbuatan yang berdosa. Kita ini dalam juz 13 itu disebutkan, wa ma kana li alaikum min sultanin
illa an da'autukum fastajabtum li. Aku ini tidak punya kuasa atas dirimu, mengajak dirimu, kecuali kamu ini mengijabahi ajaanku. Jadi setan bilang begitu ketika nanti di akhirat. Saya ini tidak kuasa mengajak kamu, memaksa kamu berbuat tidak benar, kecuali kamu itu mengijabahi, artinya menyetujui ajaanku. Jadi hidup ini sebenarnya kan ya mudah lah. Orang itu kalau tidak mengikuti setan ya malah artinya bisa melakukannya. Setiap orang bisa. Cuma karena memang kebiasaannya kalau diajak setan yang seperti itu, apalagi ngomongin orang lain, buka cacat sesama begitu, itu senang, puas gitu. Padahal di situ ada dosa. Inilah setiap saat yang harus kita hati-hati. Kita ingat, harus setiap saat kita ingat. Siapapun orangnya, orang yang mengalami cacat tadi lah ya, siapapun. Apakah orang lain, apakah saudara kita, kita akan selamat. Kita tidak akan bertambah dosa kita. Wal ghibatu wa tatabbu auratil muslimin minal baghi. Hibah, kemudian membongkar aib orang-orang Islam, itu termasuk perbuatan melewati batas. Karena batasnya sampai situ, tidak boleh menyebut kekurangan orang lain, tidak boleh membongkar aibnya orang lain. Itu sudah dari situ, batasnya di pagar situ ya, tidak boleh dilewati. Kalau sampai melakukan ghibah dan membongkar aib sesama, maka melewati batas, sebagaimana orang yang berzina itu kan melewati batas kebolehan. Nikah saja sudah aman, dia malah melakukan seperti itu. Ini namanya begengge. Alladzi qala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hibah dan membuka aib sesama itu termasuk perbuatan melewati batas yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, al-baghyu wal uququ. Ada dua pintu yang disegerakan hukumannya di dunia, yaitu melewati batas dan durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua itu, kalau orang tuanya marah atau tidak senang, berbahaya betul. Kita harus mencari ridho orang tua. Itu ridhonya orang tua itu seperti doa. Wa fil hadisil ladzi akhrajahul Imamu Ahmad wa Abu Dawud min hadisi Abi Barzah al-Aslami, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dari hadisnya Abu Barzah al-Aslami dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu la tabu. Sabda Rasulullah, hei orang yang mengaku beriman di lisannya tetapi belum imannya belum masuk hatinya, la tabu, jangan engkau sakiti orang lain, jangan engkau bongkar, karena orang yang dibongkar itu kan sakit, dia sakit. Jangan sakiti. La tabu al muslimin, jangan menyakiti orang Islam dengan membuka aibnya. Wala tatatabba'u auratihim, dan jangan engkau bongkar aibnya. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, karena sesungguhnya siapa yang membongkar aurat atau aib saudara seagama Islam, saudara muslim, tatabba'allahu auratahu, maka Allah akan membongkar aibnya, akan dibongkar aibnya. Ini hukum sunnatullah.
Artinya kita ini diajarkan supaya menutupi aib sesama, supaya Allah menutupi aib kita. Kalau kita membongkar, ya Allah akan membongkar. Ini sudah setimpal, namanya sudah berbalas setimpal. Waman tatabba Allahu auratahu yafdhahuhu walau fi jawfi baitih. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang dibongkar auratnya oleh Allah, aibnya, cacatnya oleh Allah, maka Allah akan membongkarnya walaupun dia di dalam rumahnya. Inilah yang dimaksud menyebabkan su'ul khotimah. Kalau membongkar ini terus-terusan, kan biasanya setan mengajak, senang orang membukakan aib sesama itu, senang. Ini kalau nggak segera ditaubati bisa su'ul khotimah. Ini su'ul khotimah, ya Allah. Mudah-mudahan ya kita ini senantiasa ingat yang baik, ingat begitu lupa kita minta ampun, kita ini. Kemudian mitra persada, penyebab su'ul khotimah lagi adalah adamul istiqomati alat ta'ati. Tidak istiqomah di dalam ketaatan. Ini juga bahaya. Sebaiknya orang istiqomah. Karena istiqomah itu dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maradal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau seseorang itu sakit atau bepergian, maka dicatat sebagaimana amalnya selama ini ketika dia tidak sakit dan tidak bepergian. Itu syaratnya apa? Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya hadis ini, penjelasan hadis ini, yaitu Fathul Bari, syarah hadis Sahih Bukhari yang paling bagus itu kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa huwa fi haqqi man kana ya'malu ta'atan, itu dibalas oleh Allah seperti perbuatannya sebelumnya. Itu adalah bagi orang yang melakukan kebaikan, ketaatan, famana minha, kemudian terhalangi. Ya karena terhalangnya karena sakit sehingga tidak bisa sholat jamaah, karena bepergian sehingga tidak bisa melakukan seperti biasanya adzan misalnya. Akhirnya kan tidak bisa. Nah, tidak bisanya ini dicatat seperti biasanya asal dia wakanat niyatu laulal mani'u ayyadu ma'aliha. Dia niatnya itu kalau nggak ada halangan dia akan melanggengkan, mengabadikan azannya atau sholat jamaahnya gitu. Niatnya begitu. Tapi karena sakit atau dia bepergian tidak bisa melakukan, maka disinilah Allah memberi balasan yang baik. Ini kegunaan istiqomah. Istiqomah itu ajak, ya, rutin. Kalau kita melakukan kegiatan baik itu rutin, maka ketika kita sakit atau bepergian maka akan diberi pahala, keutamaan seperti kita melakukan ketaatan seperti biasanya. Dan ini menjadi penyebab husnul khotimah. Kalau tidak begini maka bisa menyebabkan su'ul khotimah. An Abdullah bin Amr ibn al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-abdu idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah thumma marada qila. Seorang hamba manakala dia berada di jalan kebaikan, dalam ketaatan, dia dalam keadaan beribadah. Ibadah itu kan warnanya macam-macam kan, bisa sholat, bisa menolong orang, bisa mengabarkan orang. Misalnya orang bertanya kita jawab, mau di sana itu mana? Oh sana. Itu cuma ibadah, itu termasuk ibadah. Nyingkir nih kotoran atau duri dari jalan, nyapu, menyalakan lampu dan seterusnya, diniati ibadah, maka termasuk ibadah. Tsumma marad,
kemudian dia suatu saat sakit, tidak bisa melakukan kebaikan seperti sebelumnya, qila lil malakil muwakkali bihi uktub, dikatakan pada malaikat yang suka mencatat, bertugas mencatat amalnya, uktub lahu, tulislah untuknya misla amalihi, seperti amal perbuatannya sebelumnya ketika dia sehat. Idza kana tolikon, apabila dia tidak terikat. Artinya kalau dia itu memang niatnya kebaikan, niatnya terus dirutinkan gitu ya, diistiqomahkan, itu ketika sakit, ketika terhalang, dicatat seperti amal yang biasanya. Inilah faedah istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Orang yang istiqomah itu akan dikatakan oleh malaikat alla takhafu, jangan khawatir. Jadi kalau orang itu istiqomah itu insya Allah tidak ada kekhawatiran. Orang itu kan kadang khawatir rezekinya gimana, keluarganya gimana, sehat apa enggak, khawatir gitu kan. Itu Allah takhafu wala tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, berilah kabar gembira atau terimalah kabar gembira akan adanya surga untukmu. Ini apa? Ini ada bagi orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, menolong kita, memberi taufik ya. Menolong itu memberi taufik kepada kita sehingga kita mudah beramal. Kita terhindar dari suka membuka aib orang lain. Ini kalau tidak karena penjagaan Allah tidak akan terjadi. Maka kita mohon, kita berdoa, ya Allah, hindarkan diriku dari perbuatan yang tercela. Itu pasti tercela perbuatan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.